Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Pia Siregar dengan info 9.1012 ingin mereview sebuah jurnal untuk menyelesaikan UTS di mata kuliah stokastik. Oke, kita mulai. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke informasi dasar, yaitu dengan judul Analisis Rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan konsumen dalam pemilihan platform online food delivery. Nah, ini jurnalnya ya guys. Penulisnya yaitu Alfi Sahari Nasution dan Sri Masnito Pardosi. Dengan nama jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan. Untuk volume dan nomornya yaitu volume nomor 4, volume 4 nomor 1 dari Juli sampai September 2025 dengan metode menggunakan rantai Markov, dan subjek penelitiannya yaitu mahasiswa program studi matematika kelas PSM 22B Universitas Negeri Medan. Dan ini adalah link jika teman-teman ingin mengakses jurnalnya. Oke, next. Nah, kita lanjut di bagian abstrak. Di abstrak membahas mengenai tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membahas perilaku perpindahan konsumen atau switching behavior antar platform layanan pesan antar makanan dari GrabFood, GoFood, ShopeeFood dengan menggunakan metode rantai Markov. Nah, fenomenanya yaitu layanan pesan antar makanan sangat diminati karena kemudahan dan promosinya, namun adanya persaingan yang ketat sehingga memicu perpindahan konsumen. Selanjutnya pengumpulan data melalui kuesioner, dan di bagian abstrak juga membahas mengenai hasil, yaitu steady state-nya tercapai pada periode ke-8. Kemudian distribusi pasar stabil atau steady state yaitu untuk GrabFood 22%, untuk GoFood 48%, dan untuk ShopeeFood 30%. Nah, untuk GoFood untuk GoFood adalah dominasi preferensi konsumen yang dibandingkan dua platform lainnya dalam jangka panjang. Maksudnya lebih besar GoFood preferensi konsumennya daripada ShopeeFood dan GrabFood. Selanjutnya implikasi. Nah, dari jurnal ini mendapatkan pemahaman pola perpindahan konsumen penting untuk merumuskan strategi pemasaran dan meningkatkan loyalitas dan mempertahankan pangsa pasar. Oke, next. Nah, di bagian pendahuluan membahas mengenai konteks perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan signifikan pada sektor kuliner, di mana adanya kehadiran layanan pesan antar seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood diidentifikasikan sebagai layanan yang mempermudah konsumen, terutama mahasiswa-mahasiswi, dalam mengakses pesan antar makanan karena kemudahan akses dan variasi menu serta promosi. Nah, selanjutnya loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan kepercayaan dan nilai yang dirasakan. Dan adapun metode rantai Markov yang digunakan dan dijelaskan di dalam pendahuluan, yaitu metode ini diperkenalkan sebagai pendekatan matematis yang tepat untuk memudahkan perpindahan antar kondisi secara stokastik. Nah, prinsip dasarnya adalah memories property. Selanjutnya, penulis juga menyajikan hasil penelitian yang terdahulu yang juga menggunakan rantai Markov. Yang pertama itu ada penulis oleh Latifah dan Astuti di tahun 2021 tentang persaingan jasa pengiriman barang, kemudian ada Givari dan lain-lain di tahun 2022 tentang perpindahan merek laptop, dan Adesha dan Saichu di tahun 2024 yaitu tentang persaingan platform e-commerce. Selanjutnya metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian, adapun pendekatan dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan rantai Markov. Selanjutnya alur penelitiannya yaitu meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data dan kuesioner, kemudian penyusunan matriks frekuensi perpindahan, perhitungan matriks probabilitas transisi, dan mencari steady state serta interpretasi hasil dan kesimpulan. Selanjutnya di bagian metode ada analisis data, yaitu mencari matriks probabilitas transisi, di mana dihitung dengan membagi jumlah pengguna dari platform I ke J dengan total pengguna awal dari platform I.
Kemudian untuk mencari kondisi steady state-nya yaitu dengan menggunakan persamaan linear, yaitu VP sama dengan V dengan syarat sigma VI sama dengan 1. Selain itu, peneliti juga menggunakan bantuan software yaitu MATLAB. Oke, next. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan ini dapat kita lihat ada 3 tabel nih. Yang pertama adalah platform dan jumlah pengguna periode pertama, baru yang kedua adalah platform jumlah pengguna pada periode kedua, baru yang ketiga adalah Oke, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, di bagian hasil pembahasan ini dapat kita lihat ada 3 tabel. Nah, yang tabel pertama adalah platform dan jumlah pengguna periode pertama. Kemudian untuk tabel kedua, platform dan jumlah pengguna periode kedua. Dan yang tabel ketiga itu adalah jumlah perpindahan pengguna platform. Nah, maksudnya apa? Tabel 3 ini adalah perpindahan dari periode pertama ke periode kedua. Dan untuk mencari jawabannya atau penyelesaiannya, kita menggunakan rumus untuk probabilitas transisinya, yaitu jumlah pengguna dari I ke J dibagi dengan total pengguna I. Kemudian kita mencari steady state-nya dengan menggunakan persamaan linear, yaitu VP sama dengan V dengan syarat sigma V sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita mencari probabilitas transisi P di setiap platformnya. Nah, kita misalkan G itu adalah untuk GrabFood, dan F itu untuk GoFood, dan S untuk ShopeeFood. Nah, kita cari nih menggunakan rumus PIJ-nya tadi, itu probabilitas transisinya di mana jumlah pengguna dari I ke J dibagi dengan total pengguna I. Contohnya untuk probabilitas G ke G. Nah, kita fokus ke tabel ketiga, di mana probabilitas dari G ke G atau GrabFood ke GrabFood yaitu jumlahnya ada 3, kemudian total pengguna I-nya itu adalah total pengguna di bagian baris ya guys, yaitu ada 12, jadi 3/12 sama dengan 0,25. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, begitu seterusnya hingga ke ShopeeFood. Nah, contohnya untuk GoFood. Untuk GoFood, perpindahan dari GoFood ke GrabFood. Nah, perpindahan dari GoFood ke GrabFood berapa? Ada 2. Nah, dibagi dengan total pengguna GoFood-nya, yaitu ada 12. Jadi 2/12 sama dengan 0,167. Nah, singkat cerita, dapatlah probabilitas transisi setiap masing-masing platform, dan kemudian kita totalkan sama dengan 1 dari setiap masing-masing platformnya. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Matriks yang pertama ini adalah kita namai untuk periode pertama. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan steady state-nya, yaitu untuk mencarinya kita harus menemui steady state-nya, kita harus cari setiap periode berapa yang stabil gitu. Dan untuk mencarinya kita menggunakan rumus P pangkat N sama dengan P pangkat N kurang 1 dikali P. Nah, itu kita cari hingga dapatlah sampai periode 8, di mana steady state-nya sudah ada dan nilainya sudah stabil. Nah, tadi sebelumnya syaratnya tadi adalah sigma VI sama dengan 1. Maksudnya apa tadi? Maksudnya VG tambah VF tambah VS sama dengan 1. VG ini adalah state untuk GrabFood, dan VF itu untuk GoFood, dan VS ini untuk state ShopeeFood. Nah, jika dijumlahkan itu harusnya 1. Nah, di periode 8 ini dapatlah VG-nya itu adalah 0,22, nah VF-nya itu adalah 0,48, dan VS-nya itu adalah 0,30. Kemudian kita tambah dan hasilnya 1, maka syaratnya terpenuhi. Selanjutnya dapatlah steady state-nya, yaitu tercapai pada periode ke-8
Kemudian probabilitas steady state-nya itu untuk GrabFood adalah 0,22 dan untuk GoFood adalah 0,48 dan ShopeeFood adalah 0,30. Dengan pangsa pasar stabil yaitu GrabFood 22%, GoFood 48%, dan ShopeeFood 30%. Oke, masuk ke bagian kesimpulan, yaitu analisa lantai markup sangat efektif dalam memodelkan pola perpindahan konsumen, di mana GoFood mendominasi preferensi konsumen dalam jangka panjang dengan steady state yaitu 48%, sedangkan ShopeeFood 30% dan GrabFood hanya 22%. Selanjutnya bagian kelebihannya dari jurnal ini adalah yang pertama, relevansi topik. Penelitian ini sangat relevan mengingat pesatnya perkembangan layanan pesan antar makanan online dan ketatnya persaingan di Indonesia. Yang kedua, ada aplikasi metode di mana menggunakan metode markup ini sudah tepat untuk memodelkan switching behavior dan memprediksi pangsa pasar jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan kuat dari jurnal ini yaitu hasil steady state-nya memberikan angka kuantitatif yang jelas mengenai dominasi pasar GoFood di kalangan responden. Oke, next. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini yang pertama, subjek penelitian sangat spesifik, di mana hanya responden yang diambil itu hanya responden dari mahasiswa program studi matematika kelas PSM 22B Universitas Negeri Medan, tidak secara luas. Kemudian yang kedua, detail waktu pengumpulan data tidak jelas. Meskipun prosedur penelitian mencantumkan pengumpulan data melalui kuesioner, pada waktu spesifik kuesioner tersebut dilakukan tidak disebutkan. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya eksplorasi faktor perpindahan. Meskipun lantai markup memodelkan peluang perpindahan, jurnal ini tidak secara mendalam membahas dan menganalisis alasan kualitatif atau faktor-faktor, misalnya karena potongan harga, kualitas layanan, dan kecepatan kurir. Oke, sekian review jurnal dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.